Halo, selamat siang. Berjumpa dengan saya Wijaya di channel Wijaya Belajar ini. Nah, pada sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu membahas penilaian harian 2 di LKS Pipa Pakarindo. Nah, kita akan melanjutkan dari video yang kemarin yang pembahasan 1-9. Jika belum menyimak, bisa ditonton di video di atas. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari pembahasan nomor 10. Tapi sebelumnya, bumper dulu. Oke, seperti yang terlihat di samping, kita akan mulai dari nomor 10 ya. Saya akan menyesuaikan posisi dulu. Oke, nah seperti soal yang terlihat di depan kita, yaitu nomor 10, itu diberikan sebuah histogram. Jadi tugas kita sekarang bagaimana untuk menyelesaikan data dari histogram ini. Nah, mari kita lihat dulu soalnya. Kuartil ketiga dari data yang disajikan dalam histogram berikut adalah, nah jadi yang diminta adalah kuartil ketiga. Nah, kuartil ketiga itu disimbolkan sebagai Q3. Nah, kuartil ketiga ya, atau Q3 ini dicari dengan menggunakan letaknya itu adalah 3/4 kali N. Nah, sebelum itu untuk soal ini ya, untuk latihan anak semua, silakan dibuat dalam tabel, yaitu ada tabel nilai dan tabel frekuensi dan juga tabel FK. Nah, nilainya itu kalau kita lihat yang ini pertama ada 43 sampai 47. Berikutnya yang kedua ini ya, yang kedua ini ya. Jadi kalian kalau bingung maksudnya gimana? Ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya. Yang pertama itu 43 sampai 47, yang kedua itu 48 sampai 52. Ya. Berikutnya adalah 53 sampai 57. Berikutnya adalah 58 sampai 62. Berikutnya 63 sampai 67 dan yang terakhir adalah 68 sampai 72. Frekuensinya tinggal dilihat ya. Yang nomor 1 itu 4, yang kedua itu 10, yang ketiga itu 18, yang keempat itu 24, yang kelima itu 16, dan yang nomor 6 itu 8. FK, jadi kalian menjumlahkan ya, ini artinya 4, terus 4 tambah 10, 14, ditambahkan 18 itu 32, betul ya? Ditambahkan 24 itu artinya 56, ditambahkan 16 itu artinya ini 2, 72, tambahkan 8, 80. Oke, nah kembali ke yang Q3 ini atau menentukan letak ya, namanya letak itu adalah posisi di mana terjadi kuartil, itu 3/4 kali N, artinya 3/4 dikali N itu ini totalnya seluruh, itu 80. Nah, jadi berapa? Coret-coret 60. Jadi pada data ke-60 letak dari kuartilnya, yang 60 itu di mana? Nah, 60 itu kalau kita lihat dari FK ya, 60 ada di sini. Ya, maksudnya gimana? 72 ini kalian lihat, 72 ini maksudnya artinya dari nomor 57, 57 artinya setelah 56 ya, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 hingga 72 terletak di sini. Artinya 60 di kelas 63 sampai 67. Itu penentuan kelasnya. Nah, setelah anak memahami bahwa terletaknya di 63 sampai 67, untuk nomor 10 kita akan menggunakan rumus dari kuartil. Nah, rumus kuartil itu sendiri adalah ya, tepi bawah ya, tambah 3/4 N, karena kuartil ketiga ya, dikurangi FK, dibagi frekuensi kuartil, kali panjang kelas. Nah, jadi artinya tepi bawahnya dari 63 berapa? Nah, sebenarnya sini sudah kelihatan sebenarnya ya, 63 itu ini. Nah, ya. Ya, atau 63 kurang setengah, 62,5. 3/4 N sudah dihitung, yaitu tadi 60. FK itu maksudnya gimana? Frekuensi kumulatif sebelum kelas ini berapa? 56 yang atasnya itu. Ya, mungkin saya turunkan sedikit ini biar
enak itu ya. Turunkan sedikit. Nah, segitu ya. 56, terus dibagi dengan frekuensi saat itu 16 kali panjang kelas. Nah, 63, 67 itu panjangnya berapa? Itu panjangnya 5. 63, 64, 65, 66, 67 ya, panjangnya 5. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalian hitung 62,5. Ini 4 ya. 4 kali 5 20, 20 per 16 ya. Nah, 20 bagi 16 itu adalah 1,25. Dijumlahkan jadinya 63,75. Jadi untuk nomor 10 kuartil ketiganya itu adalah 63,75. Yang itu artinya jawabannya adalah B ya. Jadi untuk nomor 10 jawabannya B. Ini caranya ya. Jadi tolong kalau ingin belajar ini rumusnya diingat dan dipahami maksudnya apa. Rumus kuartil, rumus desil, persentil, dan median itu memiliki penggunaan rumus yang sama. Ya, cuma diganti angkanya. Oke, sekarang kita lihat nomor 11. Nah, untuk nomor 11, ya ini ya. Diketahui data seperti berikut. Desil ketiga dari data di atas adalah, nah ini cari desil ketiga ya. Jadi desil ketiga itu, kita cari dulu letak dari desil ketiga. Itu dengan cara letaknya kita cari dengan cara, desil itu kan per 100 ya, desil ketiga artinya 3 per 10 kali N. Nah, N-nya kita hitung dulu di sini dengan FK. Berapa sih jumlahnya semua ini? Ini ada 5 tambah 8, 13 tambah 10, 23 tambah 9, 32 tambah 5, 37 tambah 3, 40. Jadi letaknya adalah 3 per 10 kali 40. Ini bisa disederhanakan, 3 kali 4 jadinya 12. Jadi letaknya itu ada di data ke-12. Nah, 12 itu di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau data itu diurut, maksudnya 5 itu gimana? Artinya datanya gini ada 40, 40, 40, 40. Nah, ini 5 kali nih. Nah, berikutnya dari 6 sampai 13 artinya 45, 45, ya kan? 45, 45, dan seterusnya sampai 45 itu semuanya ada 13 totalnya ya. Nah, ini ada 5, itu ya. Terus ada 8 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, desil ketiga itu adalah data yang ke-12, yaitu ini. Ya, jadi jawabannya sebenarnya bisa aja langsung, yaitu 45. Tetapi bisa juga digunakan pendekatan dengan menggunakan rumus ya. Rumus desil itu ya adalah kita menggunakan desil 3 itu akan sama dengan 3 per 10 kali totalnya ada berapa? 40 plus 1. Jadi kalau ini dihitung dapatnya adalah 41 kali 3 bagi ini. Jadi 123 per 10, 12,3. Nah, 12,3 ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya 12,3 ini artinya kalau datanya memenuhi koma 3, artinya menggunakan data yang ke 12,3. Nah, kalau di sini ya, mungkin nggak cocok ya. Nah, kita bisa menggunakan dengan rumus yang ini jadinya, yaitu nilai data, ya kan? Nilai datanya itu adalah 45, ditambah komanya. Ini kan komanya 3 nih, jadi 0,3. Ya, kali data ke-12 yaitu 45. Data ke-13 ini yaitu 45. Ini dikurangkan. Jadinya 45 tambah 0. Hasilnya adalah 45. Jadi 45 jawabannya. Itu ya. Jadi untuk mencari desil seperti itu. Datanya dibagi ya. Nah, hasilnya kan ini 12 ya letaknya. Tapi kan nggak mau ya. Jadi kita harus mencari letaknya dengan ini. Nah, kebetulan sama ya dengan yang di atas. Jadi yang di mana yang dipakai, Pak? Yang ini yang di bawah ya. Nah, ini ya letaknya pakai ini. 3 per 10 karena datanya genap tambah 1 ya. Jadi dapat 12,3 gunakan itu.
Ya, seperti itu ya kira-kira. Kita lanjut ke nomor 12. Ini mungkin saya hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Untuk nomor 12 itu sama ya, tentang desil juga. Jadi coba bentar ya, hapus dulu biar bersih. Oke, kita kembali ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini dia menanyakan desil ke-7. Nah, ini nomor 12 ini itu kita coba buat tabelnya lagi ya. Tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ya. Nah, jadi tabelnya itu ada kolom nilai, ada kolom frekuensi, ada kolom FK, kumulatif ya. Jadi nilai yang pertama itu adalah 115 sampai 117, frekuensinya 3. Berikutnya adalah 118 sampai 120, frekuensinya adalah 7. Berikutnya adalah 121. Nah, mungkin kalau bingung, saya kasih nama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya. Nah, sekarang yang 3 ya. 3 itu kalian lihat ini kan 121 jadinya. Sampai 123. Yang 4 itu 124 sampai 126. Nah, yang 3 ini frekuensinya 12. Yang 4 ini 18, dan yang 5 itu dari 127 sampai 129, frekuensinya 14, dan yang terakhir nomor 6 dari 130 sampai 132. Betul ya? Betul. Itu frekuensinya adalah 6. Jadi kalau dihitung FK-nya adalah 3 tambah 7, 10, tambah 12, 22, tambah 18, 40, tambah 14, 54, tambah 6, 60. Nah, desil ke-7 itu memiliki letak D7, letaknya itu adalah 7 per 10, ya, kalau desil itu kan per 10 ya, kali 60. Coret-coret nolnya ada di 42. Jadi desilnya itu ada pada data ke-42. Itu di sini. Ya, jadi 54 ini artinya data 41, 42. Setelah 40 berapa? 41 kan? Jadi 41, 42 sampai 54. Nah, untuk merumus mencari desil, mungkin saya turunkan sedikit ya. Jadi untuk mencari desil, silakan digunakan rumusnya sama aja. Desil ke-7, mungkin warna merah ya, biar nggak ganggu ya. Tepi bawah desil, tambah 7 per 10 N, ya kan? Dikurangi FK per F kali panjang kelas. Nah, tepi bawah dari soal nomor 7 ini ya, desilnya kan 127 ya, jadi tepi bawahnya adalah 126,5. 7 kali 10-nya udah tadi berapa? 42. FK, frekuensi kumulatif, nah sebelumnya itu berapa? 40. Selalu ya FK itu selalu lebih kecil ya, pasti itu. Dibagi F, nah ini F ini frekuensinya. 14 kali panjang kelas. Panjangnya gimana? 27, 28, 29. Panjangnya 3. Ya, titik ini artinya kali ya. Nah, kemudian dihitung 126,5. Ini 2 kali 3, 6 per 14. Jadi 126,5 tambah 6 bagi 14 untuk nomor 12. 6 bagi 14 itu 6 bagi 14, 6 bagi 14. Oke, 0,4. Mungkin kita tampilkan kalkulator ya. Biar enak. Oke, 6 bagi 14 ya. Mari kita hitung. 6 bagi 14. Ya, 0,42 ya. 0,42. 0,42. Artinya kita tinggal menuliskan di sana jadi 0,42. Jadi di sini 0,42. Jadi jawabannya adalah 126,9.
Jadi jawabannya yang paling dekat itu adalah E. Ya, ini E ya. Sebenarnya ada komanya lagi nih. Nah, dia untuk nomor 12. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 13. Jadi ini agak susah nih kalau ada banyak. Saya akan hapus dulu bentar. Kita akan hapus. Bentar. Kita akan hapus dengan cara yang cepat gitu ya. Oke. Kita akan hapus segini ya. Hapus. Ini hapus. Oke. Sekarang kita mengerjakan nomor 13. Oke. 13 bisa dilihat. 13. Diketahui data sebagai berikut. Ya, nilai persentil ke 70. 70 ya. Jadi kita akan membuatkan FK di sampingnya. Jadi ada 3 tambah 8, 11, tambah 15, 26, tambah 10, 36, tambah 8, 44, tambah 6, 50. Jadi persentil ke 70 itu kita cari letaknya dulu ya. Letaknya ada di 70 per 100 kali N. Nah, N-nya berapa? 50 ya. Kali 50. Coret, 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 coret. 7 kali 5, 35. Jadi ada di data ke 35. 35 itu di sini. 36 ini kan? Nah, ini data ke 35. Kecil ya. Ini ya. Jadi dia ada di sini. Ya. Fokuskan di sini ya. Nah, yang ini. Yang di tengah ya. Nah, itu. Ya, paham lah ya maksud saya ya. Itu ada di 32 sampai 36. Mari kita hitung. Kok itu ya? Nah, itu aja lah ya. Oke, mari kita hitung. Kita akan mencari letaknya. Oke. Jadi persentil ya. Jadi persentil ke 70 akan sama dengan tepi bawah persentil tambah 70 per 100 N dikurangi FK per frekuensi kali panjang kelas. Sama aja ya. Jadi 32 sampai 36 tepi bawahnya adalah 31,5. 70 per 100 ini 35. FK-nya berapa nih? Nah, ini kan sebelum ini berapa nih? 26. Ya. Bagi frekuensi saat ini begini frekuensinya 10. Panjang kelasnya berapa? 32, 33, 34, 35, 36. Ada 5 ya. Jadi 31,5 tambah 9 ini ya. 45 per 10. Jadi 31,5 tambah 4,5. Jadinya adalah 36. Jadi jawabannya 36. 13 itu jawabannya E, yaitu 36. Begitu. Wih, sudah cukup panjang ini video ya, 18 menit. Oke, mungkin saya akan percepat ya. Oke. Berikutnya nomor 14. Nah, ini jangkauan ya. Jangkauan itu mudah, kalian mencari data terbesar. Nah, di sini kalian lihat yang terbesar itu adalah 9. Yang terkecil adalah 1. Terbesar itu disimbolkan sebagai Xmax. Ini sebagai nilai terkecil Xmin. Jadi jangkauan atau R adalah maksimum dikurangi minimum. 9 kurang 1, 8. Jadi nomor 14 jawabannya B. Rumusnya apa? R sama dengan Xmax dikurangi Xmin. Bukan Nmax ya. Nmax itu sepeda motor ya. Ini Xmax ya. Ada juga itu sepeda motor juga ini Xmax. Nah, tapi caranya begitu. Untuk nomor 15 berikutnya. Nah, untuk nomor 15 kita membutuhkan mengurutkan data. Jadi maksudnya gimana? Nah, data-data yang ini nomor 15 ya, mungkin saya buat di sini. Silakan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar dulu. Ya, kita urutkan dulu yang terkecil dari yang terbesar yaitu 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7,
8, 8, 8, terus 9, 9. Ini sudah ada datanya. Ada berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, ada 15. Jadi banyak data atau N adalah 15. Ya, diurutkan ada 15 data. Nah, hamparan itu untuk 15 itu adalah hamparan atau H itu dirumuskan menjadi kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Nah, jadi tugasnya sekarang kita akan mencari kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Dan saya geser sini ya. Oke, kita catat dulu. Saya geser sedikit. Ya. Di sana ya. Ya, itu ya. Jadi kita akan mencari hamparan untuk nomor 15. Oke, ya, saya tuliskan di sini dulu. Kuartil pertama kurang kuartil ketiga. Nah, biar enak ya. 9, 9. Oke, kuartil ketiga itu artinya kan data ke berapa? Kan gitu pertanyaannya. Gimana caranya mencari kuartil ketiga? Oke. Kuartil pertama gimana? Oke. Pertama kita akan mencari kuartil pertama. Kuartil pertama itu artinya nilai data ya dari 1/4. Nah, tadi totalnya adalah 15. Jadi 15 tambah 1. Jadi 16 bagi 1, 4. Jadi data keempat. Kamu hitung sekarang dari 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nih. Jadi kuartil pertamanya itu adalah 4. Oke. Terus kuartil ketiga. Artinya nilai data 3/4 dari total data 15 karena dia ganjil tambah 1. Data ke 16 bagi 4, 4, 12. Nomor 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 8 dikurangi 4, 4. Jadi hamparannya adalah kurang kuartil 3 kurang kuartil pertama, yaitu 4. Itu jawabannya ya. Jadi kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama, jawabannya 4. Kita lanjut ke nomor 16. Jadi semakin ke bawah nih hitungnya semakin banyak ini. Tapi mau bagaimana lagi ya. Tidak cukup ini lama-lama nih. Saya hapus dulu. Oke, untuk soal yang berikutnya, yang nomor 16. Tinggi badan sekelompok siswa seperti tabel berikut. Nilai simpangan kuartil. Nah, 16 untuk simpangan kuartil. Ya. Jadi simpangan kuartil. Ya itulah ya tulisannya, simpangan kuartil ya. Untuk nomor 16, itu artinya dia mencari simpangan kuartil, artinya setengah dari kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Itu ada di LKS semua ya. Jadi saya nggak ngarang-ngarang ini. Simpangan kuartilnya seperti itu. Jadi kita mencari kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Nah, kita butuh FK di sini. Ya. Ini 8, 12 tambah 10, 22, tambah 7, 29, tambah 8, 37, tambah 3, 40. Oke. Nah, untuk letak, kuartil ketiga itu kan 3/4 kali 40. Ada di 12. Jadi letaknya ada di 12, yaitu ini. 12 ini ya, pas sekali di sini. Ya. Terus untuk kuartil kok 12? Bentar. Saya salah hitung deh. 3/4 kali 40. Bentar. 10 kali 3. Oh, 30. Sorry ya. Aneh saya. 30 harusnya. 30 itu ada di mana? Wah, ini kalau buat konten siang-siang ngantuk ini. 30 di sini, 30. Nah, di sini harusnya. Nah ya, 30 ini ya. Oke, jadi 146 sampai sekian.
Terus untuk kuartil pertama itu 1/4 kali 40. Coret-coret 10, data ke 10. Jadi di sini harusnya. Nah, yang ini. Nah, yang tadi ya. Tuh. Oke, sekarang mari kita hitung kuartil ketiga dan kuartil pertama. Ya, itu letaknya udah ketahuan ya di data ke-10 dan data ke-30. Kita akan mulai dengan kuartil yang pertama. Kuartil pertama, tapi bawahnya berapa itu? 133,5 tambah FK. Nah, FK-nya itu adalah FK frekuensinya tadi adalah 10, ya kan? Ya. 10, bentar. Ini ya, ini kuartil pertama, ini kuartil ketiga. Kita cari 10 gitu kan, untuk nomor 16 dikurangi 8, ini 8 ya, ini 8 sebelumnya, dibagi frekuensi saat itu ini 4, bagi 4, kali panjang kelas, itu panjangnya adalah 4, 134, 35, 36, 37. Kemudian kita hitung, dapatnya 133,5, 10 kurangi 8, 2, 2 kali 4, coret, 2. Jadi berapa? 135,5. Kuartil pertama ya. 135,5. Berikutnya kuartil ketiga. Itu ini ya, yang ini ya. 145,5. Nah. Terus tadi hasilnya adalah 30 dikurangi sebelumnya adalah 29. Per frekuensi saat itu 8 kali panjang kelasnya 4. Ya, betul ya. Dapatnya adalah 1 kali 4, 4 bagi 8 ya. 145,5 tambah 0,5. Jadi hasilnya adalah 146. 146, 135,5. Terus kembali ke ini. Jadi ini jadinya kuartil 3 dikurangi kuartil 1, 146 dikurangi 135,5. 146 dikurangi 135,5. Kan gitu. Saya tuliskan di sini 146 dikurangi 135,5 kali setengah. Oke. Saya ambilkan alat bantu ya, berupa kalkulator. Kok curang pakai kalkulator, Pak? Enggak dong. Tidak perlu. Ya. Nah, ini kita kurangkan. 146 dikurang 135,5 untuk nomor 16. Itu hasilnya adalah 10,5. Kali setengah artinya 5,25. Kan 10,5 nih kan? Nah, jadi 5,25. Jawabannya adalah 5,25. Jadi A. Jadi simpangannya itu adalah setengah dari kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Oke, itu untuk nomor 16. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya, ke nomor 17. Saya hapus dulu ya. Oke. Nomor 17 yang dicari adalah simpangan rata-rata. Nah, 17 itu simpangan rata-rata. Simpangan, kayaknya full screen saja ya, lebih luas ya. Nah, dia simpangan rata-rata. Nah, itu nomor 17. 17 atau simpangan rata-rata. Jadi yang perlu kita cari pertama itu adalah rata-rata dulu ya. Jadi rata-ratanya adalah berapa? Gitu ya. Jadi rata-rata kalian tinggal menjumlahkan 8 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 2 tambah 8 tambah 6 dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi 10 ya. Rata-ratanya menjadi 8 tambah 5, 13, 13 tambah 6, 19, tambah 2, 21, tambah 8, 29, 38,
38 tambah 6, 44, 44, 46, 46 tambah 8, 54, 54 tambah 6, 60. Jadi rata-ratanya adalah 6. Jadi rata-ratanya atau X bar nilainya 6. Nah, simpangan rata-rata itu dirumuskan menjadi dengan cara mengurangkan rata-rata ini dengan masing-masing nilai yang selalu bernilai positif. Ya. Jadi maksudnya gimana? 6 kurang 8, ya. 6 dan 8 selisihnya berapa? Bukan 6 kurang 8 negatif ya. Jadi 6 dan 8 selisihnya berapa? Itu 2. 6 dan 5 itu 1. 6 dengan 6 itu 0. 6 dengan 2 itu 4. 6 dan 8 ini selisihnya adalah 2. 6 dan 9, 3. 6 dengan 6, 0. 6 dengan 2 ini berarti 4. 6 dan 8 berarti 2. 6 dengan 6 berarti 0. Seperti itu. Ini dijumlahkan. Dibagi 10. Jadi simpangan rata-rata itu artinya selisih dari rata-rata dengan nilai. Kalau 6 dengan 8, jadi selisihnya 2. 6 dengan 5, 1. Gitu ya. Dibagi banyaknya. Nah, ini dijumlahkan. 2 tambah 1 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 0. Ini 3, 7, 9, 11, 15. Totalnya adalah 18 bagi 10, dapatnya 1,8. Jadi jawabannya adalah simpangan rata-rata itu adalah 1,8. Oke, nomor 17 dapat jawabannya B. Sebenarnya bisa lebih cepat ya, karena saya jelaskan jadi agak lambat kelihatannya. Tapi tidak apa-apa ya, nanti kalau ada yang silahkan diperbaiki. Kita lanjut ke nomor 18. Saya geser sedikit lah ya ini ya, yang lebih luas ya. Kita mulai dari nomor 18. Data berat badan dalam kilogram sekelompok orang sebagai berikut. Simpangan rata-ratanya adalah. Oke, untuk 18 ini tidak bisa seperti tadi ya, karena ini data berkelompok. Jadi kita harus membuat tabel baru. Mana tabelnya? Tidak ada ya? Tabel baru. Itu sheet. Oke. Jadi kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel pertama di sini adalah BB atau berat badan, terus ada frekuensi 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55. Bentar. Saya kasih garis dulu deh biar nggak gini. Ini pertama, geser dikit. Kok jelek ya? Nah, teknologi. Oke. Aduh. Kok malah saya hapus? Ulang. 41, 43. 41 sampai 43 ya. Inch to ship. Nah, ini jelek. Set. Temu. Nah, anggapnya lurus ini ya. Ini mungkin ya pakai. Nah, ini ya, ini yang pertama. Terus berikutnya di sini. Astaga. Ngapus saja nih kerjaannya nih. Tunggu sebentar, saya lagi buat garis. Oke, gini ya, intinya kalian buat tabel lah ya, sambil nunggu saya buat tabel ini. Nah, gitu ya. Terus dari sini. Oke, biar pisah-pisah, biar rapi lah. Oke. Terus kita isi frekuensinya. Ini ada 6, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Terus setelah 18 ini kita buat tabel frekuensinya, kita akan mengasih tabel nilai tengah. Nilai tengahnya berapa? Ini 42,
45, 48, 51, 54. Setelah tabel nilai tengah, kita baris lagi. Kita akan mencari frekuensi kali titik tengah. Ya, kita kalikan sekarang. 6 kali 42 itu adalah 252. 2 kali 45, 90. 3 kali 48, 144. 4 kali 51, 204. Kok gitu? Belum tak matiin itu. Nah, 204. Terus 5 kali 54, 270. Nah, itu. Kemudian kita membutuhkan yang berikutnya, frekuensi kali nilai tengah dikurangi rata-rata. Jadi komponennya untuk mencari simpangan rata-rata adalah begini. Nah, frekuensi kali nilai tengah dikurangi rata-rata. Nilai tengah 42 dikurangi rata-rata. Nah, ini gimana caranya dapatin ini? Nah, kita membutuhkan nilai tengah dikurangi rata-rata dulu. Rata-ratanya gimana? Nah, rata-ratanya kamu cari dari sigma ini. Itu sigma dari FI ini dijumlahin. 252, 90 tambah 144. Ini totalnya adalah 960. Dibagi sigma frekuensi. Itu adalah 20. Sehingga rata-rata sigma dari FI XI dibagi sigma F, yaitu 960 dibagi 20, coret-coret. 96 bagi 2, 48. Jadi pikirkan sekarang 48. Titik tengah dikurangi itu kali 48. Ya, kita mulai ya. Siap-siap. 48 kurang 42, 6. 6 kali 6, 36. 48 kurang 45, 3. 3 kali 2, 6. 48 kurang 48, 0. 0 kali 3, 0. 48 dan 51, yaitu 48 dan 51 bedanya berapa? 3. 3 kali 4, 12. Tidak ada negatif ya. 48 kurang 54, 6. 6 kali 5, 30. Dapatlah angka-angka itu. Nah, rumus dari simpangan rata-rata, mungkin saya lupa tuliskan tadi, simpangan rata-rata atau SR itu dirumuskan sebagai sigma dari FI, harga mutlak XI dikurangi X bar, dibagi sigma frekuensi. Sehingga dari data-data ini, kita menjumlahkan, yang ini ya, yang tadi ya, 36 tambah 6 tambah 0 tambah 12 tambah ini, itu artinya sigma yang di atas ini, kita jumlahkan dulu. 36 tambah 6 tambah 6, 84. Ini 84 jadinya. Jadi 84 dibagi total frekuensi 20. Jadi 84 bagi 20. Coret-coret 4,2. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 4,2. Jadi ya, panjang Pak ya tabelnya memang ya. Makanya Pak tarik ke samping ini biar muat. Ya, jadi gitu ya. Rata-rata harus bisa, yang ini dulu dibuat, nanti dicari ya. Oke, itu untuk nomor 18. Tinggal 2 ya. Kita mulai yang berikutnya ke 19. Saya hapus dulu nih. Segini aja hapus lah ya. Gila. Hapus. Oke, nomor 19. Nah, ditanya sekarang untuk nomor 19 itu adalah ragam. Jadi ragam itu dikenal juga sebagai varian. Jadi nomor 19 ini kita akan mencari varian. Itu dalam bahasa Indonesianya adalah ragam. Pertama, mari kita buat dulu tabelnya. Karena tadi saya sudah terbiasa, kita akan membuat lebih cepat dari yang tadi. Pertama, sini lah ya. Terus berikutnya, ini tidak mau otomatis ya, satu-satu ini. Berikutnya,
Mungkin bisa di copy ya. Coba saya copy. Itu ada 5 ya, betulnya ya. Iya, mau. Itu tadinya gini. Oke, cukup ya. Terus kita isi ya. Yang pertama itu berat badan. Berat badan. Terus ada frekuensi. Ya. Berat badan yang pertama kita bisa perhatikan ya. Itu adalah 35 sampai 39. Berikutnya 40 sampai 44. Nah, kalau belum paham ini maksudnya. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang nomor 3 itu artinya 45 sampai 49. Yang nomor 4 itu artinya 50 sampai 54. Dan yang terakhir itu artinya 55 sampai 59. Ya. Frekuensinya ini 3, ini 4, 6, 4, 3. Ya, sekarang untuk rumus Parian, mungkin saya tuliskan di awal biar kayak tadi lupa ya. Rumus Parian disimbolkan sebagai S kuadrat. Ya, jadi rumus Parian itu disimbolkan sebagai S kuadrat. Itu yang dibutuhkan, panjang sekali nih. Sigma dari frekuensi, nilai tengah atau XI, dikurangi rata-rata, lalu kuadrat, ya kan? Dibagi sigma dari frekuensi. Itu rumus dari mencari ragam. Oke, kita akan cari rata-rata dulu ya. Jadi kita akan cari rata-rata dulu. Jadi kita membutuhkan yang namanya titik tengah. Saya tambahkan kolom di sini ya. Nah, jadi XI namanya, titik tengah. Oke, titik tengahnya dari 35 sampai 39 itu artinya 37. Di sini 42, 47, 52, 57. Nah, berikutnya kita cari F kali titik tengah. Ya, kita kalikan sekarang. 37 kali 3. 111. 4 kali 42 atau 42 kali 4. 168. 6 kali 47. 6 kali 4. 282. Terus 4 kali 52, 208, 3 kali 57, 171. Nah, ini totalkan sekarang itu. Saya sudah hitung tadi ya, pakai kalkulator ya. Ini dapatnya 940. Nah, terus ini untuk frekuensinya dijumlahkan. 3 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 3 itu dapat 20. Jadi rata-ratanya adalah 940 dibagi 20. 94 bagi 2 yaitu 47. Rata-ratanya 47 ya. Oke. Terus yang berikutnya kita akan membuat ini. Nah, ini ya. Titik tengah dikurangi rata-rata. Titik tengah dikurangi rata-rata kuadrat. Nah, itu dulu ya. Pelan-pelan ya. Titik tengah kurangi rata-rata. 37 dengan 47, 10 kuadrat, 100. Nah, ya. Rumusnya 42 dengan 47, 5. 5 kuadrat, 25. 47 dengan 47, 0. 47 dengan 52, 5. 5 kuadrat, 25. 47 dengan 57, 10. 10 kuadrat, 100. Nah, yang berikutnya, frekuensi titik tengah dikurangi rata-rata kuadrat. Frekuensi ini 3 kali 100, 300, 4 kali 25, 100, 6 kali 0, 0, 4 kali 25, 100, 3 kali 100, 300. Sehingga sigmanya atau totalnya berapa ini? 800. Nah, jadi yang atas ini, saya rubah warna dulu, jadi atas ini, jadi kita punya nilainya adalah 800. Dibagi total dari frekuensi. Nah tuh, nih. Ini total frekuensi ya. 20. Jadi 800 bagi 20 artinya 8 bagi 2, 40. Jadi jawabannya adalah
40 kg. 800 bagi 20 adalah 40. Jadi ini ya, total ini semua 800 dibagi frekuensi. Jawabannya adalah 40. Wah, lumayan Pak ya. Oh, memang lumayan. Tapi gampang ya, penting rumusnya tahu, dikerjakan ya. Sekarang kita ke nomor 20. Ini biar nggak ganggu, saya hapus dulu ya. Hapus dulu segini aja deh. Yes. Sekalian lah, biar macet. Yes. Nomor 20, simpangan baku. Jadi 20 itu nanya simpangan baku. Nah, simpangan baku itu dirumuskan sebagai S sama dengan akar dari parian. Nah, kalau parian itu apa? Sigma, ya. Ini data tunggal ya. D tengah dikurangi rata-rata kuadrat dibagi N. Jadi itu ya, untuk simpangannya, simpangan baku untuk data tunggal seperti itu. Jadi mari kita cari dulu X bar atau rata-rata ya. X bar itu artinya 8 tambah 5 tambah 7 tambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 5 dibagi 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Dibagi 8 ya. Jadi rata-ratanya adalah 19, 20, 26, 31, 39, 39 tambah 9 berapa? 48 ya. 48 bagi 8, 6 kali 8, 6. Jadi rata-ratanya adalah 6. Oke. Rata-ratanya adalah 6. Ya. Jadi sekarang mari kita mencari S. Nah, di sini kita butuhkan ya. Yang pertama, akar. Ya. Nah, N itu adalah 8. Sama dengan ini ya, ini sama-sama N ya, 8. Sekarang, titik tengah atau nilai dikurangi rata-rata kuadrat. Oke. Maksudnya gini, ini ada 6 ya. Ini data. Perhatikan yang pertama, 6 dan 8. 2. 2 pangkat 2, 4. Berikutnya, 6 dan 5. 1 kan? Pangkat 2, 1. 6 dan 7. 1 kan? Pangkat 2, 1. 6 dengan 6, 0. 6 dengan 5, 1. Pangkat 2, 1. 6 dengan 8, 3. Pangkat 2, 9. 6 dengan 4, 2. 6 dengan 8 kok? 6 dengan 8, 2 nak. Saya keliru. 6 dengan 8 kan 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Terus 6 dengan 4, 2. 2 pangkat 2, 4 juga. 6 dengan 5, 1. 1 pangkat 2, 1. Ya, ini rumusnya. Data dikurangi 6. 8, 6, 2. Kuadrat 4. Gitu ya. Jadi S sama dengan 5, 6, 7, 8, 16. Ya, 16 bagi 8. Yaitu akar 16 bagi 8, 2. Akar 2 jawabannya. Jadi simpangan bakunya adalah akar 2. Wih. Melelahkan sekali ini ngitung ya. Ya, mungkin sekian ya dari video saya ya. Jadi sudah terjawab sekian soal. Sudah terjawab sekian soal di soal-soalnya ini. Semoga membantu. Jadi tinggal latihan-latihan lagi. Apakah semua rumusnya mudah? Ya, saya rasa begitu. Coba dibedakan data tunggal, data berkelompok. Tapi untuk tesnya, mungkin kita berfokuskan pada data berkelompok. Oke. Jadi ya, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Jika ada masukan, ada saran, di kolom di bawah. Kira-kira kalau mau dibahas apa lagi, silahkan kolom komentar di bawah dan sarannya. Jangan lupa subscribe dan like konten ini, agar tetap ada konten-konten seperti ini berikutnya. Ya, tidak mudah memang kalau langsung hitung itu, kalau ada keliru tolong diperbaiki. Oke, sekian dari saya, selamat sore dan selamat belajar. Dadah.